I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez meyakini bahwa pandemi COVID-19 menjadi penyebab kenapa pabrikan Jepang kedodoran, mengimbangi pabrikan Eropa dalam kejuaraan dunia Grand Prix. Sejak era MotoGP diperkenalkan pada 2002 silam, Yamaha, Honda dan Suzuki sukses menyegel 14 titel. Selama rentang waktu itu, Ducati berhasil mencuri satu gelar lewat Casey Stoner musim 2007. Tetapi, superioritas pabrikan Jepang mulai memudar selepas 2019, dibuktikan dengan kedikdayaan Ducati yang mengklaim titel konstruktor dunia selama 3 tahun beruntun, 2020, 2021, serta 2020. Meski hal tersebut turut dipengaruhi faktor dari 8 Desmosedici GP yang diturunkan, faktanya dua pabrikan Eropa lain, seperti Aprilia dan KTM, juga menunjukkan geliat kebangkitan. Aprilia bahkan sudah mengantongi satu kemenangan, dipersembahkan oleh Alex Espargaro di GP Argentina, sementara kubu KTM menorehkan 2 podium tertinggi sejauh musim ini, GP Indonesia serta GP Thailand. Tak sedikit pihak yang menilai Honda terlalu bergantung pada Marquez. Situasi serupa dijumpai di Yamaha yang diusung secara tunggal oleh Fabio Quartararo, walau ini lebih ke kemampuan El Diablo yang mampu maksimalkan potensi M1. Namun menurut Marquez, tantangan logistik akibat pandemi merupakan salah satu pemicu di balik penurunan kinerja pabrikan Jepang dari pabrikan Eropa. Pandemi memengaruhi olahraga kami dan, setelah berlalu, terlihat bahwa pabrikan Asia seperti Honda, Yamaha atau Suzuki lebih terpengaruh daripada yang lain, ujarnya dalam wawancara dengan sponsor pribadi Estrella Galicia. Saya berpikir itu lebih menyakiti mereka, terutama karena pada 2020 dan 2021 sebagian besar kejuaraan dilakukan di sirkuit Eropa. Kemudian semua insinyur Asia datang untuk tinggal di Eropa, tetapi mereka tidak lagi berada di pabrik. Banyak komunikasi dan tingkat pekerjaan yang sedikit menurun. Meski itu bukan alasan karena pada akhirnya Anda berada di kejuaraan dunia dan Anda harus tahu bagaimana beradaptasi dengan perubahan. Jika tidak, Anda akan disalib, dan dalam hal ini, mungkin karena protokol dan segala sesuatu yang menyertainya, ada kekuatan yang lebih besar yang membuat mereka tidak dapat beradaptasi. Mengomentari problem yang membelit Honda, Marquez berargumen bahwa masalah dalam skuad berlogo sayap tunggal bukan pada paket motor RC213V itu sendiri, melainkan keseluruhan proyek, termasuk komunikasi. Dalam hal ini, Honda telah bekerja dan saat ini mereka masih bekerja karena normalitas telah kembali di negara mereka, ucap Marquez. Sementara itu, penampilan fantastis diperlihatkan Francesco Bagnaia di MotoGP 2022 dengan keberhasilan memangkas jarak 91 poin dari Fabio Quartararo. Pebalap Ducati semakin dekat ke gelar juara dunia pertamanya. Saat ini Francesco Bagnaia berada di posisi kedua klasemen sementara MotoGP 2022 dengan 217 poin. Jumlah poin Francesco Bagnaia kini hanya selisih 2 angka dari Fabio Quartararo. Pada balapan terakhir yaitu MotoGP Thailand 2022, Francesco Bagnaia naik podium ketiga. Sementara Fabio Quartararo hanya finish di posisi 17 dan akhirnya tidak mendapat poin sama sekali. Kesulitan menghinggapi Fabio Quartararo setelah jeda musim panas MotoGP 2022. Bahkan Fabio Quartararo sempat merasa sangat percaya diri ketika berhasil memenangi balapan MotoGP Jerman 2022. Namun, performa Fabio Quartararo langsung merosot setelah seri balapan MotoGP Belanda yang terjatuh dan gagal finish. Quartararo harus banyak kehilangan poin pada 6 balapan berikutnya. Satu-satunya hasil terbaik El Diablo adalah finish kedua pada GP Austria. Setelah GP Jerman, Quartararo bahkan berada di atas angin dari para pesaingnya. Quartararo bahkan unggul 91 poin dari Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, namun, Bagnaia berhasil memangkas jarak dengan Quartararo menjadi 2 poin saja. Quartararo semakin sulit ketika mengejar gelar juara dengan motor inferior, berbalik dengan Bagnaia yang memiliki motor mumpuni sekaligus 7 pembalap Ducati lainnya yang bisa membantunya.